Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season pertama episode ke-21. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh masa lalu dari Reese yang masih berkutat pada Jessica, wanita idamannya. Padahal saat itu terlihat Reese berada dalam kondisi terluka, berada dalam satu bus bersama para rombongan anak kecil yang hendak bertanding baseball. Bahkan salah satu anak kecil bertanya apa yang terjadi padanya. Reese hanya menjawab, ia akan berhenti dari pekerjaannya. Di masa kini, ternyata Reese datang lebih awal daripada Finch sebagai bosnya. Namun sayang sekali, ketika Reese telah bersemangat untuk menunggu nomor selanjutnya, Finch harus memberitahu jika kali ini mesin tak memberikan mereka nomor. Mungkin setiap kejahatan berhasil teratasi dengan sendirinya. Terlebih hari ini adalah hari yang spesial bagi Reese karena ia sedang berulang tahun. Sebagai hadiahnya, Finch memberi Reese sebuah kotak kecil serta memintanya untuk menghabiskan waktu sendiri karena ia akan selalu menghargai privasinya. Karena memang tak ada pekerjaan untuknya, Reese pun akhirnya memutuskan untuk bermain catur bersama rekannya yang bernama Han, seorang pria tua buta di sebuah taman. Han bertanya mengapa Reese tak bekerja. Reese beralasan, jika hari ini ia sedang ulang tahun dan dirinya diberi sebuah hadiah berupa satu buah kunci yang akan menjadi pertanyaan baginya. Apakah fungsi dari kunci tersebut? Di satu sisi, ketika Carter baru saja tiba di kantornya, ia dihampiri oleh Donnelly yang mengajak Carter untuk bergabung ke dalam penyelidikannya terhadap sebuah kasus mengenai penyelundupan narkoba. Diduga pimpinan penyelundupan itu adalah seorang agen CIA yang berhasil dibebaskan sebelum ia mendapatkan tuntutan. Masalahnya adalah CSU menemukan sebuah sidik jari serta darah karbon dari partner Carter yang merupakan seorang pria berjas misterius. Setelah mereka menelusurinya lebih lanjut, ternyata DNA itu sama miripnya dengan kasus lama di New Rochelle pada tahun 2011. Donnelly berharap Carter bisa ikut dengannya pergi ke kota tersebut untuk mengusus kasus itu. Carter tak menolak, ia hanya menjawab akan memikirkan tawaran itu terlebih dahulu. Lalu Carter mendapat telepon dari Finch yang ingin mengajaknya untuk bertemu karena kebetulan Carter pun memiliki sesuatu untuknya. Akhirnya mereka bertemu di sebuah bar. Setelah menunggu cukup lama, Carter pun datang dan Finch terlebih dahulu memintanya untuk menjelaskan apa yang ia miliki. Carter bertanya, apakah Finch tahu mengenai kasus New Rochelle pada tahun 2011? Finch hanya terdiam yang mengartikan jika ia tahu kasus itu. Namun ia tak mau berbicara, karena Finch berharap Carter akan memecahkan kasus itu terlebih dahulu sebelum agen Donnelly berhasil memecahkannya. Karena tak ada lagi pembicaraan yang akan mereka bahas, Carter pun berpamitan. Lalu Finch langsung mengawasi target terbaru dari mesin yang bernama Karen Garner, yang merupakan bartender di bar tersebut. Pada tahun 2011, saat Reese masih berseragam CIA, ia sempat menghampiri mencari kembali keberadaan Jessica yang sayang sekali pada saat itu Reese harus mencarinya di rumah sakit. Dan ketika suster menjelaskan jika Jessica tewas, Reese langsung mengalami patah hati terburuknya. Ia langsung memalingkan wajah dan pergi begitu saja saat mendengar nama dari suami Jessica disebut. Sementara itu, Finch telah menyewa Lionel secara khusus untuk menangani kasus ini. Finch juga telah meminta kepadanya untuk tak meminta bantuan kepada Reese, karena ia ingin mereka berdualah yang menangani kasus ini. Lionel tak banyak bertanya, ia hanya mengikuti instruksi untuk mengawasi kemana Karen akan pergi. Di satu sisi, akhirnya Carter bertemu dengan Donnelly di New Rochelle. Donnelly telah terlebih dahulu berhasil menginvestigasi apa yang terjadi pada Peter Arndt, seorang pengembang real estate yang membawa kabur uang para investornya untuk ia hamburkan pada perjudian. Kemungkinan besar Peter diawasi oleh orang yang memiliki hutang padanya sehingga ia terlibat dengan berbagai sindikat yang membuat nyawanya terancam. Carter sempat memiliki teori terkait mengapa Peter menghilangkan jejaknya. Dan Donnelly menjawab, itulah yang hendak ia cari. Kembali pada Lionel yang telah bergerak untuk mengawasi keberadaan Karen. Sembari berkomunikasi dengan Finch, ia terus mengikuti kemana Karen pergi. Tetapi sayangnya, karena saat itu Lionel terlalu berfokus pada pertanyaan yang ia berikan pada Finch, akhirnya Lionel harus kehilangan Karen yang tiba-tiba menghilang begitu saja dari pandangannya. Finch cukup berterima kasih atas jasa yang telah Lionel lakukan. Kini ia menyuruhnya untuk kembali bertugas karena Finch akan mengambil alih kasus ini.
Lantas Finch langsung pergi kembali ke bar untuk bertanya kepada rekan dari Karen terkait keberadaannya. Rekan Karen menjawab jika hari ini sayang sekali Karen tak masuk sehingga membuat Finch memutuskan untuk keluar dari bar itu. Tanpa Finch sadari, ternyata seorang pria mengikutinya. Pria itu mengaku bernama Brad Jennings, perwakilan Deputi Marsekal Amerika yang juga sedang mengusut kasus mengenai Karen Garner. Finch tak mau mempercayainya terlebih dahulu. Namun saat itu Brad mendengar jika Finch adalah tetangga dari Karen dan hanya lokasi tempat tinggalnya saja yang ingin ia ketahui. Ketika Finch tengah terdesak oleh berbagai pertanyaan dari Brad, tiba-tiba saja Reese muncul dengan memperlihatkan rencana miliknya pula. Ia mengaku Finch adalah informannya dan ia menarik Finch untuk segera pergi dari tempat tersebut tanpa menjawab pertanyaan yang Brad ajukan. Setelah mereka tiba di markas, Reese langsung bertanya mengapa Finch melakukan misi tanpa melibatkan dirinya. Finch beralasan jika ia tak ingin Reese terlalu fokus pada kepekaan sesuatu. Lalu ia mulai menjelaskan mengenai target mereka kali ini, seorang Karen Garner atau yang lebih dikenal sebagai Sarah Garner. Ia merupakan penipu ulung yang telah melakukan berbagai penipuan identitas. Finch bercerita saat ia pertama kali menciptakan mesin, dirinya pernah menerima nomor yang sama selama bertahun-tahun, yang membuatnya terheran mengapa ada seorang manusia yang harinya dihantui dengan bahaya. Karena tak mau berbasa-basi, Reese langsung menyuruhnya untuk segera mengirimkan lokasi keberadaan dari Karen. Ketika Karen baru saja tiba di kediamannya melalui jendela belakang, ia dikejutkan dengan kehadiran dari Reese. Karen langsung menodongkan senjata, tetapi Reese memberitahunya jika ia menghampiri Karen karena suatu alasan. Reese tahu, Karen sedang dalam pelarian dari seseorang yang entah itu adalah pacar atau suaminya. Tak lama kemudian, Finch mendapat informasi jika beberapa bulan yang lalu Karen pernah membayar uang sewa apartemen dengan nama cek yang berbeda, yaitu Sarah Jennings. Dan pikiran Reese langsung tertuju pada agen Marsekal yang pernah mendesak Finch. Kini ia tahu Brad adalah suami dari Sarah dan ia akan memastikan Sarah baik-baik saja hingga suaminya benar-benar ditahan. Kembali pada 2011, setelah Reese mengetahui kematian terhadap Jessica, ia mulai berubah. Dirinya berusaha untuk mengusut kasus kematian kekasihnya itu karena yang menurut ia ketahui, Jessica memang tak bahagia dengan Peter yang menurutnya adalah seorang pria pencemburu. Sementara itu, pergerakan Carter semakin masif. Kali ini ia menghampiri tempat autopsi di mana jasad dari Karen berada di sana. Petugas itu menjelaskan kronologi kematian dari Jessica yang bisa terlihat jika ia mengalami kekerasan terlebih dahulu sebelum dirinya tewas. Ada kemungkinan semua itu dilakukan oleh Peter sebelum mereka mengalami kecelakaan. Sebenarnya Peter selamat, tetapi 2 bulan setelahnya ia dibunuh oleh orang-orang yang telah mengincarnya. Tak lama kemudian, Carter mendapat telepon dari Donnelly yang memberitahu jika ia berhasil menemukan alamat keberadaan dari menantu Peter. Sementara itu, Finch memberitahu Reese jika ternyata Brad adalah orang yang problematik. Ia sering bermasalah ketika sedang bertugas dan berusaha menghasut teman-temannya untuk membuat sebuah tuduhan palsu agar ia bisa menemukan keberadaan dari Karen. Karena kesal dengan pria yang pengecut seperti Brad, Reese tak tanggung-tanggung langsung masuk ke dalam markas Marsekal, lalu menghajar Brad beserta rekan-rekannya dan juga mengancamnya agar tak lagi mencari keberadaan dari Karen. Atas apa yang Reese lakukan, Finch sedikit ketakutan karena artinya mereka akan berhadapan dengan penegak hukum segera mungkin. Saat itu Finch sedang mencoba untuk memindahkan Karen ke tempat yang jauh lebih aman. Tetapi sayangnya ia kehilangan jejak dari Karen yang menghilang. Kini Karen berada di stasiun untuk pergi sejauh mungkin membeli tiket kereta. Ketika Karen hendak membeli tiket, ternyata 2 orang polisi telah ditugaskan untuk menangkapnya. Lionel pun mengabarkan penangkapan itu kepada Finch dan juga kepada Reese. Ia memberitahu kemungkinan besar Brad telah berhasil menghasut para polisi. Dengan cepat mereka berdua langsung hendak bergegas pergi ke stasiun. Sayangnya ternyata mereka terlambat karena Brad telah terlebih dahulu menjemputnya. Tetapi Finch tak kehabisan akal. Ia langsung berusaha untuk masuk ke dalam jaringan mobil yang dikendarai oleh Brad, hingga mereka menemukan mobilnya yang hendak pergi keluar kota. Reese langsung dengan segera mengusir Finch dari mobil, karena ia akan melakukan aksi berbahaya ini sendirian. Kembali pada Carter yang telah bertemu dengan ibu dari Jessica. Carter memberi beberapa pertanyaan terkait hubungan di antara Jessica dengan suaminya, serta permasalahan finansial di antara mereka berdua. Ibu dari Jessica mengaku anaknya sangat amat ramah dan bahagia dengan pria pilihannya. Memang Jessica pun sempat menceritakan masalah finansial keluarganya. Namun ia diberitahu bahwa Peter telah berhasil mengatasi itu semua.
Lalu pertanyaan mulai menjurus ke arah yang lebih serius, yaitu apakah Ibu Jessica tahu jika ini semua lebih dari sekedar cekcok mulut? Serta apakah Jessica akan memiliki kekasih lain sebelum ia bertemu dengan Peter? Ibu Jessica menjawab jika sebelum Peter datang, maka Jessica pernah berpacaran dengan seorang prajurit. Setiap hari Jessica selalu tinggal sendirian olehnya hingga ia takut dan tak tahu nama dari prajurit itu. Beruntungnya, ibu dari Jessica masih menyimpan barang pemberian anaknya. Tak lama setelah itu, Carter langsung mendapatkan telepon informasi dari Donnelly jika pria berjas itu kembali berulah. Kali ini ia menghajar para agen Marshall. Carter seakan tak asing lagi dengan laporan keanehan yang sering dilakukan oleh Reese. Tetapi Finch lagi dan lagi bisa meyakinkan Carter bahwa mereka telah berhasil mengatasinya. Finch justru mengalihkan perhatian dengan membawa atau meminta Carter untuk menjelaskan terkait penemuannya dalam kasus New Rochelle 2011. Setelah Carter selesai melakukan panggilan telepon bersama Finch, ia langsung menarik dan melihat barang milik Jessica yang masih terimpan rapi di sana. Terlihat Carter menemukan beberapa pernak-pernik serta sebuah foto kebersamaan antara Jessica dengan John Reese yang membuat scene flashback ketika Reese beracun pertama kalinya mengetahui Jessica telah bertunangan dengan pria lain. Padahal selama ini ia bertugas, Reese selalu menunggunya. Meskipun saat itu Jessica meminta kepada Reese untuk memohon agar Reese bisa memutuskan untuk meninggalkannya. Kemudian Carter langsung menelepon salah satu rekannya yang bernama Ginny untuk mencarikan informasi mengenai seorang prajurit dengan nama awal John. Lalu Sin bergerak pada Reese yang diberi pertanyaan oleh Finch terkait apa yang akan ia lakukan setelah berhasil menemukan Sarah. Reese berjanji ia akan menjauhkannya dari bahaya. Sebenarnya Finch menyuruh Reese untuk meminta bantuan pada polisi saja, namun Reese menolak karena inilah sifat dan alasan dirinya mau menyetujui kontrak kerjasama mereka berdua. Saat itu terlihat Sarah telah dibawa ke dalam sebuah motel on Brad. Terjadi cekcok di antara mereka berdua yang dimana ternyata Brad ingin dimengerti oleh Sarah. Sementara Sarah sudah tak bisa lagi menerima sikap buruk yang selalu Brad lakukan padanya. Ketika Brad hendak menyakiti Sarah dengan menembaknya, ia tiba-tiba mendengar suara telepon berdering. Lalu dengan cepat Reese muncul, menghajarnya berkali-kali, dan membuat Brad terjungkal. Setelah itu, Reese langsung membuka borgol yang mengikat tangan Sarah dan memberi salam olahraga terakhirnya pada Brad hingga membuat ia tak sadarkan diri. Karena Carter diberi informasi oleh Finch terkait keberadaan dari Reese, akhirnya ia berhasil menemukannya. Di sana Carter meminta kepada Reese untuk menyerahkan Brad pada mereka. Ia berjanji semua akan berjalan dengan baik. Tetapi Reese menolak. Karena ia tahu apabila Brad diberikan pada polisi, maka ia akan lolos dengan mudah. Reese meminta Carter untuk tetap tenang, karena ia akan melakukan tugasnya dengan baik, karena sesungguhnya ada sesuatu yang tak bisa para detektif lakukan. Kemudian scene flashback kembali pada Reese yang sedang melihat cuplikan video kemesraannya dengan Jessica. Hingga tak lama kemudian Peter datang untuk langsung mengambil senjata agar bisa berjaga-jaga. Di sana Reese hanya menjelaskan jika ada seorang pria yang sengaja meninggalkan Jessica karena ia berpikir wanita itu akan menemukan pengganti yang tepat. Tetapi setelah ia mengetahui semua ini, rasanya Reese harus memusnahkan pria itu. Kemudian scene bergerak pada pertemuan di antara Reese dengan Finch di sebuah taman. Di sana Reese bertanya, apakah Sarah termasuk nomor yang muncul berkali-kali? Finch tetap tak menjawab pertanyaan itu. Ia ingin memperjelas jika kejadian di New York telah terjadi sebelum mereka berdua bekerja sama. Sehingga tak ada yang bisa ia maupun Reese lakukan untuk mencegahnya. Tak lupa Finch memberikan surat pelengkap dari hadiah berupa kunci yang ia berikan kepada Reese. Di satu sisi, Carter yang telah mendapatkan berkas terkait John Reese ditelepon oleh otoritas keamanan Meksiko yang telah mengabarkan jika ia baru saja menerima tahanan Marshall Brad lengkap dengan heroin 10 kg di tangannya. Carter tahu siapa orang yang telah melakukan hal itu sehingga ia hanya menitipkan Brad kepada pihak pemerintah Meksiko saja. Setelah itu, Reese tiba di tempat yang telah Finch berikan padanya. Ternyata rumah itu berhadapan dengan tempat yang sering Reese jadikan lapak obrolan bersamahan. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reese yang ketika mengetahui Jessica tewas, ternyata berpas-pasan dengan Finch yang justru sedang mengawasi Reese. Karena di dalam berkasnya, nyawa dari Reese, Jessica maupun Peter sedang dalam bahaya. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season pertama episode ke-21 pun berakhir di sini.
Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.